Ini kita lanjut ke materi keamanan pada sistem terdistribusi. Eh, Sebenarnya ini harusnya saya sampaikan minggu kemarin ya, dan harusnya hari ini UTS harusnya. Tapi artinya UTS-nya jadinya minggu depan. Minggu depan kita UTS sama kayak kuis ya. Kita online ya, materinya tentang API dan materi hari ini. Oke. Oke, untuk materi hari ini itu tentang keamanan pada sistem terdistribusi. Kalau misalnya kalian mendengar kata keamanan, bentar. Kalau mendengar kata keamanan, apa yang terpikir? Keamanan pada sistem, security, bahasa Inggrisnya. Security ini satpam ya? Hah? Satpam untuk sistem gitu ya? Apa yang kepikiran? Keamanan, terlindungi. Terus apa lagi? Kenapa rumah kita ada pintunya? Biar aman. Aman dari ancaman, aman dari iya kejahatan. Kejahatannya dalam bentuk apa? Maling, ya, pencuri. Apalagi? Hewan buas, oke. Takut kena terkam ya. Apalagi? Maling, rampok, hewan buas. Apa? Udara dingin. Pakai selimut bisa. Udah harus ada pintu ya. Artinya di dalam rumah kita ada sesuatu yang berharga ya untuk dijaga, dilindungi gitu ya. Makanya perlu dikasih pintu. Biar apa? Biar tidak sembarangan orang bisa masuk, biar tidak sembarangan hewan bisa masuk, gitu kan? Kalau perlu, kalau misalnya kurang pakai pintu kayu, tambah pintu besi. Ya, kalau kurang 2 lapis, bikin 3 lapis, gitu kan? Nah, sama di sistem juga butuh namanya pengamanan, ya. Nah, adanya pengamanan itu karena adanya ancaman, ya. Jadi sebenarnya keamanan ini muncul hanya karena adanya ancaman. Sebenarnya kalau aman-aman baik, tidak ada ancaman sama sekali. Itu saya yakin kalau kalian bikin rumah nih di tempat yang sangat-sangat aman, taruhlah kalian punya pulau pribadi, ya yang dikelilingi benteng lah istilahnya. Tidak ada sikapun orang bisa masuk, tidak ada sikapun binatang buas yang bisa masuk. Misalnya, kalian bikin rumah di dalamnya, kira-kira kalau tidak katik pintunya bermasalah tidak? Tidak ada masalah ya, karena tidak ada ancaman. Ya, nah sama seperti di sistem juga. Kalau seandainya dari dulu itu tidak kate ancaman cyber, itu sebenarnya tidak akan pernah dibahas tentang keamanan sistem. Ya, nah yang dibahasnya keamanan pada sebuah sistem itu karena adanya ancaman. Ya, nah apa yang harus kita lindungi di dalam sebuah sistem? Bukan cuman data digital saja, tapi fisiknya juga harus dijaga. Contohnya apa? Apa? Anti gores. Oke.
itu terkait kenyamanan ya, atau apa ya, tampilan ya. Misalnya nih kalian punya sebuah sistem, kalian membangun sebuah sistem yang bisa diakses oleh orang banyak, usernya lebih dari satu, ya, dan bisa diakses via internet. Tentunya kalian naruhnya di mana? Ataukah di laptop? Enggak. Jadi di mana? Nah, kita butuh yang namanya server. Kira-kira servernya ini dilindungi atau tidak secara fisik? Atau biarin baik? Taruh be di luar gitu kan, taruh di luar, biarlah dia kena hujan kena panas tidak masalah, yang penting datanya tidak ada hilang. Tidak mungkin ya, kena hujan konslet, oke kita kasih atap. Yang kedua suhunya, suhu server itu sangat-sangat tinggi karena dia pemrosesannya beda dengan laptop kita, beda dengan personal komputer yang usernya cuma satu. Kalau server itu usernya banyak, karena tujuannya memang untuk user yang banyak, makanya ditaruh di server kayak gitu. Jadi harus dipikirin secara fisik suhunya gimana, gimana cara biar suhu dari servernya ini tetap terjaga, tidak overheat. Iya, pakai AC. Terus apa lagi yang harus dilindungi secara fisik? Komponen di dalamnya ya, oke. Dilindungi dari ancaman apa? Pencurian, oke. Pencurian secara fisik ya. Servernya, harddisknya dicabut orang. Ya, data-datanya takut diambil. Oke, pencurian. Berarti harus apa solusinya? Dikerangkeng ya mungkin ya. Dikerangkeng ya. Terus apa lagi? Nah, untuk server itu ada standarnya. Harus ada APAR. Tahu APAR? Udah tahu? Tabung yang untuk pemadam kebakaran. Itu wajib ada. Di ruang server wajib ada. Karena sangat memungkinkan jika seandainya terjadi kebakaran, baik itu terjadi karena korsleting atau mungkin overhead di servernya, bisa memungkinkan terjadi kebakaran, atau bahkan gedungnya yang terjadi kebakaran sehingga servernya juga ikut kebakar. Antisipasinya selain adanya APAR, kita harus melakukan backup. Server yang baik itu harus punya server backup di tempat lain. Saya pernah audit sistem, saya lihat servernya, saya kunjungi servernya. Ini ada backupnya atau enggak servernya, saya tanya. Ada Pak. Di mana server backupnya? Itu Pak yang di sebelahnya. Enggak boleh. Server backup itu sebaiknya jaraknya minimal di atas 10 km. Kenapa? Kalau seandainya server utamanya itu terbakar, server backupnya masih aman. Kenapa Pak harus 10 km? Ini terkait dengan bencana alam. Kalau server utamanya di kota Jambi, buatlah server backupnya di Muaro Jambi. Muaro Jambi masih dekat lah, ya. Atau di Palembang. Atau kalau perlu di Jakarta. Kalau server utamanya di Jambi, server backupnya di Jakarta. Atau kalau perlu di Amerika. Ya, makin jauh makin bagus. Ya. Karena ini bencana alam, kita udah tahu apakah terjadi tsunami servernya
ya, kena kebakaran, ya, dan bencana gempa misalnya, dan lain-lain. Ya, jadi secara fisik sebuah sistem itu fisiknya juga harus dijaga, terutama di bagian servernya. Terus nggak boleh tuh digabung dengan lemari-lemari dokumen, nggak boleh. Kalau dokumen itu gampang terbakar. Diusahakan di ruang server itu jauh dari benda-benda yang gampang terbakar. Bahkan switch yang dibeli pun itu ada standar yang nggak gampang korslet, nggak gampang terbakar, gitu ya. Ada standarnya. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo. Sudah ada standarnya server. Tapi itu untuk instansi pemerintahan ya. Kita kalau di swasta ya boleh lah ngikut ya, gitu ya. Nah, jadi selain secara fisik, keamanan juga harus dipikirkan untuk datanya secara digital, ya. Kalau yang data digital ini banyak nian serangannya, macam-macam. Dibagi tiga, ada ancaman keamanan itu. Yang pertama namanya leakage. Leakage ini pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Hacker nih. Dia nggak punya hak akses. Kalian lah mahasiswa. Kalian nggak punya hak akses untuk memberikan nilai atau mengedit nilai atau menghapus nilai. Kalian sebagai mahasiswa di si akad itu tidak punya hak akses untuk melakukan itu. Tapi kalian melakukan serangan sehingga kalian bisa melakukan hak akses di luar role kalian, di luar peran kalian sebagai mahasiswa. Nah, itu serangannya namanya leakage, ya. Ada lagi namanya, kalau kalian sering menyebutnya mungkin ini ya, pembajakan ya. HP saya dibajak. Tiba-tiba update status gitu ya. Tiba-tiba update status di sosial media. Rupa-rupanya HP kita lagi di kawan kita. Ya, itu termasuk serangan leakage. Ada lagi pengambil alihan akun, seperti akun dompet dompet digital kayak GoPay, kayak apa lagi? GoPay, OVO, ya, bahkan WhatsApp juga ya. Itu sering banyak yang jadi korban, ya. Itu namanya leakage. Oke. Terus gimana cara menangkalnya serangan tersebut? Ada yang tahu? Iya, ada namanya kode OTP. Ada yang tahu OTP? OTP itu one time password. Sambil nunggu genset ya. Jarang-jarang nih hari Selasa mati lampu.
Oke. Jadi cara mencegahnya adalah dengan menggunakan OTP. Tapi justru OTP ini justru yang jadi bisa diserang juga, ya. Banyak kejadian, salah satunya teman-teman saya itu dia pernah WhatsApp-nya diambil alih orang dengan memanfaatkan kode OTP yang dikirim via SMS. Jadi si penyerang ini dia nginstal WhatsApp bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Ketika dia pakai nomor teman saya itu kan minta kode OTP ya. Kode OTP-nya dikirimkan ke handphone teman saya. Ya kan? Nah, SMS-nya isinya bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Kemudian dia nelpon teman saya. Ngaku-ngaku dia habis beli voucher game. Saya salah memasukkan nomor, kata dia. Tolong kirimin di sana ada kode voucher game saya, kata dia. Padahal itu adalah WhatsApp, kode OTP untuk WhatsApp. Akhirnya dikirimin, disebutin nomor kode OTP-nya, WhatsApp-nya diambil alih. Ya, setelah diambil alih, seperti biasa dia WA semua orang minjem duit. Ya, cuma dia licik. Setelah diambil alih WhatsApp-nya dikasih PIN. Kalau udah dikasih PIN itu sulit untuk mengambil alihnya kembali, itu sulit. Kita harus menghubungi pihak WhatsApp. Ya, karena meskipun kita sudah ambil alih, ketika kita buka WhatsApp-nya dia akan minta PIN yang diberikan yang sudah diset oleh si penyerang tadi. Ya. Jadi hati-hati. Banyak nih yang jadi korban dari pemanfaatan kode OTP. Seperti GoPay, tiba-tiba saldo GoPay-nya 0. Itu bukan disedot, ya. Kalau orang awam nyebutnya saldo GoPay saya disedot orang. Salah. Itu karena ada nelpon minta kode OTP, dia login pakai GoPay-nya kita, terus dipakainya belanja, entah ditransfer dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu bukan disedot. Ya. Nah, hacking yang paling gampang yang seperti tadi. Namanya social hacking. Ini tidak membutuhkan kemampuan IT yang mumpuni. Tidak membutuhkan, ya. Cukup kemampuan berbicara, kemampuan berbohong. Contohnya tadi ngaku-ngaku beli voucher, minta kode OTP. Ya. Contoh lain pernah saya lakukan, waktu itu saya ngajar di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Waktu itu saya mengajar keamanan informasi. Ya. Saya mencoba melakukan aktivitas social hacking, yaitu mengambil alih akun Facebook mahasiswa. Lampu hidup berarti. Jadi sebelum mengumpulkan email mahasiswa, sebelumnya saya kumpulin email-email mahasiswa, saya cobain di Facebook email mana yang digunakan ke Facebook. Ya, saya cobain satu-satu, dapatlah. Terus saya klik yang bagian lupa password. Bagian lupa password itu ada pilihan metode. Ada metodenya pertanyaan keamanan. Nah, saya ngambilnya yang di sana, pertanyaan keamanan. Saya cek salah satu mahasiswa itu dia ada pertanyaan keamanannya. Kalau pertanyaan keamanan tahu ya. Misalnya biasanya tuh apa nama sekolah pertama saya. Ya, biasanya kayak gitu pertanyaan keamanan. Terus ada pertanyaan lagi nama hewan kesayangan. Terus yang saya ambil itu adalah tokoh kartun. Kebetulan pertanyaan keamanannya adalah tokoh kartun favorit. Itu kalau saya dapat tokoh kartun favorit, jawabannya apa, saya bisa ambil alih.
Facebooknya. Akhirnya pas besoknya saya di kelas, saya ajak ngobrol-ngobrol, intermezzo, ngomongin tentang kartun, gitu kan. Siapa di sini yang suka Doraemon? Saya bilang gitu kan. Banyak tuh yang tunggu angkat tangan. Nah, si target, si korban, dia nggak angkat tangan. Berarti dia nggak suka Doraemon. Berarti tokoh kartun favoritnya bukan Doraemon. Saya tanyain, pertama random dulu. Kamu nggak tunjuk tangan, kamu nggak suka Doraemon ya? Kamu sukanya apa? Shinchan, Pak. Baru saya ke target. Saya tanya, kamu juga nggak suka Doraemon ya? Enggak, Pak, saya sukanya SpongeBob, kata dia. Udah selesai, dapat tuh jawabannya kan? SpongeBob, udah saya masukin di pertanyaan keamanan, ketik SpongeBob, selesai. Saya berhasil mengambil alih akun Facebooknya. Saya tunjukin di depan. Nih saya barusan melakukan social hacking dengan cara memanfaatkan pertanyaan keamanan. Ya, jadi kalau ngehack Facebook itu nggak mungkin. Ya sebesar itu mau dihack ya, sistem sebesar itu ya keamanannya sudah luar biasa lah. Cuman yang paling gampang adalah melakukan yang dihack adalah orangnya. Iya, bukan Facebooknya tapi orangnya yang kita hack dengan melakukan namanya social hacking. Ya. Terus juga kalian nanti siapa tahu tamat dari sini kalian jadi admin di suatu perusahaan ya yang menjaga integritas server misalnya. Jangan sampai kalian kena social hacking. Contohnya seperti apa, Pak? Kalian ditelepon, ada orang yang ngaku-ngaku sebagai bos kalian. Terus minta akun admin. Jangan pernah dikasih. Ya. Misalnya biasanya dia nomornya nomor asing. Dia akan ngaku-ngaku sebagai bos kalian, ya. Ya nggak tahu dia orang dalam situlah kawan-kawan kerja kalian atau mungkin orang luar nggak tahu. Dia ngaku-ngaku sebagai bos kalian, dia akan minta password admin. Ya, akun adminnya apa? Saya mau coba dengan berbagai macam alasan. Jangan pernah dikasih, ya. Kalau perlu ditelepon balik bosnya, nomor bosnya atau temuin bosnya dulu. Gitu ya. Nah, terus ancaman keamanan yang kedua itu namanya tampering. Kalau tampering ini sampai merubah informasi secara ilegal. Ya, ini terkait nanti di slide berikutnya. Nanti saya sambil jelasin. Yang ketiga itu vandalism. Vandalism ini gangguan operasi sistem tertentu. Ini contohnya serangannya adalah DOS. Tahu DOS? Bukan pempek DOS ya. DOS ini denial of service. Pernah dengar? Pernah? Belum? Kalau SMS boom, pernah? SMS boom, boom SMS atau boom WhatsApp? Ya. Nah, kira-kira seperti itu, sama denial of service itu seperti itu. Kalau bom WhatsApp misalnya saya kirimin WhatsApp bertubi-tubi ke nomor kalian. Ya, tujuannya apa? HP kalian ngehang atau bahkan sampai ke memorinya habis. Ya. Itu kalau di WhatsApp. Kalau di SMS, zaman saya waktu kuliah itu masih pakai SMS. Jadi kalau misalnya mau ngejahatin orang, pakai bom SMS. Itu ada layanannya, servisnya. Ya, kita bisa ngirim SMS sebanyak-banyaknya ke satu nomor sehingga HP-nya ngehang. Sama, cuman denial of service ini serangannya ke server. Caranya seperti apa? Mengirimkan request sebanyak-banyaknya. Sama seperti kalau misalnya kalian buka situs pendaftaran CPNS. Hari ini dibuka, besok sudah down. Kenapa? Karena banyak yang mengakses.
Jadi itu bukan kena serang, karena terlalu banyak yang akses, akhirnya dia nggak sanggup, ya, overload, akhirnya dia down. Sama seperti itu kira-kira gambarannya untuk denial of service. Nah, kalau ini contohnya man in the middle. Ada orang di tengah-tengah, pengubahan informasi secara ilegal. Saya kesini dulu. Jadi serangan itu ada dua, ada pasif, ada aktif. Kalau pasif itu cuma ngelihat informasi, kalau aktif itu sampai mengubah informasi di dalamnya. Contohnya seperti apa? Misal nih, sebentar. Ini macet kayaknya penanya. Nah, kita telat deh. Misalnya nih, siapa? Bilal ya, Bilal. Bilal ingin mengirimkan surat ke saya. Bilal ingin mengirim surat ke saya menggunakan kurir. Jadi ditulislah suratnya di sini di dalam amplop, pengirimnya Bilal, tujuannya Pak Yofi. Sebentar. Ini nggak boleh ditulis ya nama Bilal ya. Ya, Bilal, pengirimnya Bilal. Bilal melalui kurir ingin ngirim surat ke saya. Cuman saya sedang tidak di rumah. Saya sedang tidak di rumah. Jadi ada, ini rumah saya misalnya. Anggaplah ya, anggaplah rumah. Aduh. Siapa namanya? Reza. Reza berdiri di depan rumah saya, mengaku-ngaku sebagai Pak Yofi. Jadi kurir di sini sampai ke rumah saya, ada Reza di depan rumah. Benar rumah Pak Yofi? Iya, kata si Reza. Ini dengan Pak Yofi sendiri? Iya, kata si Reza. Jadi dari si kurir, surat yang dari si Bilal itu dipegang oleh si Reza. Nah, kalau dia serangannya serangan pasif, dia cuman membuka amplop, kepo dia. Si Bilal ini nulis surat apa sih ke Pak Yofi? Ya, dibuka ininya, amplopnya, dibaca informasinya, pesannya apa, udah itu dimasukin lagi ke amplop. Ya, Pak, amplopnya rusak dong. Si Reza sudah menyiapkan amplop baru. Ya, jadi ini dikoyak pun tidak masalah, dikoyak, dibuka amplopnya, dibaca informasinya, dimasukin ke amplop baru, tulis tetap di sini tulisannya dari Bilal, ya kan? Ini serangan pasif. Siapa man in the middle-nya? Yang jadi man in the middle, saya, Bilal atau Reza? Reza. Ya, Reza hanya melakukan serangan pasif. Dia cuma ngintip saja, melihat informasinya apa dari message yang lalu lalang. Yang kedua, serangannya serangan aktif. Si Reza sampai mengubah informasinya. Jadi si Reza sudah menyiapkan surat palsu. Yang asli, yang ori, yang dari Bilal itu disimpannya. Yang dari Bilal ini yang ori itu disimpan oleh si Reza. Ini surat yang dari Reza, surat yang palsu. Ini yang dimasukin ke kotak surat di rumah saya.
Awalnya mungkin isinya di sini positif, bagus-bagus ya, ucapan selamat kepada Pak Yufi misalnya kan, si Bilal ngirim gitu ya. Terus di sini si Reza mengubah suratnya yang awalnya isinya positif digantinya dengan surat yang isinya negatif, mungkin ancaman. Sehingga seolah-olah Bilal itu mengancam saya. Kayak gitu. Padahal itu sudah berubah. Ya, informasi di dalamnya sudah berubah. Nah, gimana cara menanggulangi serangan man in the middle? Ada namanya checksum. Dengan melakukan metode hashing. Gimana Pak caranya? Jadi setiap message yang akan dikirim itu di-hash. Sehingga dapat berapa bilangan hashnya. Hash itu panjang, ada yang 256 karakter, ada yang 64 karakter, ada yang 128. Ya, ini anggaplah ini 1X, B, A, C, D, 8, 9, X, Z, dan seterusnya. Ya, anggaplah cuma segini. Hasil hashing message-nya adalah ini. Ketika dikirimkan, nah Bilal itu ngasih tahu ke saya, Pak Yofi, saya ada ngirim surat, ini checksumnya. Checksumnya adalah 1X, ini mungkin dikirimnya via WA, taruh lewat WA ya nak. Jadi ketika sampai surat itu di saya melakukan checksum juga, yaitu saya hashing surat yang sampai ke saya. Kalau yang ini, yang ori, kalau saya hash, hasilnya pasti sama, 1X, BA, CD, 89, XZ. Hasilnya pasti sama. Kalau dia masih original, tidak ada yang berubah. Tapi kalau misalnya surat palsu atau message-nya sudah disusupi atau misalnya sudah ditempeli informasi lain atau bahkan sampai berubah, itu hasil hashingnya pasti beda. Anggap saja ya. Nah, jadi saya tinggal periksa, oh checksumnya berbeda nih antara surat yang dikirim oleh si Bilal dengan surat yang nyampe ke saya. Kemungkinan surat ini adalah surat palsu. Ya, message-nya adalah message yang palsu atau paling tidak dia sudah ditempelin informasi lain. Bisa jadi di dalamnya ada virus. Ya, kalian kalau download file bajakan itu hati-hati. Carilah tempat download yang ada checksumnya. Kalau ada checksumnya, kalian bisa ngecek untuk hashingnya. Kalau hasil hashingnya masih sama, maka dijamin itu masih ori. Tapi kalau misalnya berbeda, itu kemungkinan sudah disisipin oleh virus. Ya. Nah, itu jenis-jenis serangan. Metodenya apa? Yang pertama ada eavesdropping. Eavesdropping ini mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Ini contoh yang terjadi di eKTP. Jadi yang terjadi di eKTP kemarin itu sebenarnya bukan bocor dari server, bukan. Ini adalah penyalahgunaan hak akses. Jadi ada oknum dikasih hak akses untuk menggunakan API. Jadi dia API-nya itu kita masukin nomor induk kependudukan. Dia akan dapat data JSON berupa nama, alamat, data-data kependudukan. Ya. Nah, masalahnya adalah setiap dia melakukan request itu hasil JSON-nya dia simpan. Nah, yang disimpannya itulah yang dia jual. Dijual ke pinjol kan lumayan tuh, dapat duit. Ya. Itulah data yang bocor. Saya sempat dapat tuh file JSON-nya. Kebanyakan rata-rata isinya provinsi yang ada di Jawa. Rata-rata. Ya, jadi kemungkinan oknumnya ini orang di Pulau Jawa. Di Sumatera saya cek nama saya nggak ada. Nama orang tua saya nggak ada. Nama adik-adik saya nggak ada.
Saya cek, saya buka JSON-nya, rata-rata itu Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsinya. Ya, kemungkinan oknumnya adalah orang orang Jawa. Maksudnya di Pulau Jawa, bisa jadi orang Jakarta atau orang mana gitu ya. Terus mass querying, ini mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Ini yang namanya mengakuisisi ya, mengakuisisi akun. Seperti tadi yang WhatsApp, yang kode OTP-nya dicuri sehingga dia bisa login ke dalam WhatsApp, atau mungkin GoPay-nya dicuri ya sehingga dia bisa sepenuhnya punya akses ke GoPay punya kita gitu ya. Terus message tampering ini sama tadi sudah dijelasin, mencegat, menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Ini man in the middle tadi. Replaying. Nah, replaying ini menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Ini pernah terjadi di kuis Microsoft. Bukan cuma kuis Microsoft. Jadi zaman saya itu ada kuis-kuis atau survei, itu bisa dimodifikasi isinya. Kayak kalian mengerjakan kuis di e-learning itu kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Ya enggak? Kalau kemarin kuis ada berapa pertanyaan? 10 ya? 10 kalau nggak salah. 10 pertanyaan. Nah, kalau yang replaying ini pernah terjadi di kuis Microsoft. Jadi dia itu mengikuti kuis, dia hanya mencari jawaban atau menjawab pertanyaan yang dia yakin jawabannya benar. Jadi misalnya nih ada 10 pertanyaan nih. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 10. Ini masing-masing ada ID pertanyaannya. Misalnya ini 156. Pertanyaan kedua ID-nya 375. Pertanyaan ketiga 490. Dari sini dia menduga, oh, kenapa ID-nya seperti ini? Ini kemungkinan soal yang muncul itu diambil dari bank soal. Ada ratusan sebenarnya pertanyaan, cuman yang ditampilkan di saya itu secara acak. Dari 500-an itu diambil secara acak 10 buah untuk tampil ke saya. Jadi dia hanya menjawab pertanyaan yang dia yakin. Anggaplah nomor 3. Nomor 3 ini dia yakin nih jawabannya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 sampai 10 itu enggak dijawabnya. Cuman pertanyaan nomor 2 ini dia save, dia simpan. Kemudian itu terus yang disubmit sebanyak 10 kali. Ya. Jadi pertanyaan ini dengan ID 490, jawabannya B, ini dikirim. Dapat dia nilai 10. Habis itu dikirimnya lagi. 490 jawabannya B. Oh benar, dapat lagi nilai 10. Ini terus yang dikirim sebanyak 10 kali. Akhirnya dia dapat nilai sempurna. Kebetulan di sini ada cepet-cepetan juga. Akhirnya dia peringkat 1. Peringkat 1 dia dapat hadiah dari Microsoft. Cuma selesai menerima hadiah dia dibawa ke belakang, diinterogasi. Ini kalau secara manusia, ini sebenarnya pertanyaannya bukan 10. Kalau nggak salah waktu itu 100 pertanyaan. 100 pertanyaan. Pertanyaannya bukan cuma 10. Jadi dia cepet-cepetan. Siapa yang jawabnya cepet itu poinnya makin tinggi. Nah, dia ditanya di belakang, kalau secara manusia ini tidak mungkin kamu bisa menjawabnya secepat ini. Pertama dicurigai dia menggunakan bot. Ini bot yang jawab, kata dia. Kata orang Microsoft. Bukan Pak, saya hanya menjawab satu pertanyaan saja. Jadi dia cuma ngirim satu pertanyaan, cuma dikirimnya berkali-kali. Makanya untuk menjawab pertanyaannya sangat cepat dia. Ya, hadiahnya tetap dikasih, cuman akhirnya jadi untuk security. Nah, itu contoh yang replaying.
Nah, yang denial of service contohnya yang tadi sudah saya jelasin. Sorry. Sorry ya, saya batuk. Nah, ini yang yang biasanya sering diserang itu biasanya yang ada duitnya ya. Contohnya ini e-commerce, m-banking, email. Ini transaksi-transaksi elektronik. Pokoknya kalian kalau kalau melakukan transaksi yang ada duitnya, apalagi kartu kredit ya, itu jangan pernah transaksi kalau tidak ada sertifikat secure. Secure. Ini kalau di bank, di website bank itu biasanya ada tuh sertifikat secure-nya, ya. Nah, kemudian untuk keamanan ini harus ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama melalui kebijakan, yang kedua menggunakan mekanisme. Kebijakan itu bagian yang mana? Kebijakan itu contohnya misalnya di Unama yang boleh mengakses e-learning itu hanya mahasiswa Unama, dosen Unama, staf Unama. Di luar itu tidak boleh. Ya, itu di level kebijakan. Mekanismenya seperti apa? Setiap mahasiswa diberi akun yang khusus untuk mahasiswa dan masing-masing akun. Satu mahasiswa itu satu akun. Begitu juga dengan dosen, begitu juga dengan istilahnya kalau mekanisme itu teknisnya. Ya, teknisnya seperti apa untuk security-nya. Aduh. Ya, saya langsung ke sini aja ya. Nah, mekanisme keamanan yang dibangun itu bisa menggunakan enkripsi, digital signature, dan algoritma checksum. Ini yang saya bilang tadi untuk menghindari man in
the middle dengan cara melakukan hashing. Terus kalau untuk yang enkripsi seperti apa? Pernah dengar enkripsi? Apa itu? Tidak tahu. Cuma pernah dengar ya. Kalau ilmunya namanya kriptografi. Ini sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua. Sudah ada nih. Contohnya apa? Contohnya mesin Enigma. Miliknya Jerman. Kalian yang anak pramuka itu diajarin juga enkripsi. Contohnya apa? Ada yang tahu sandi AN? Nggak tahu ya? Sandi AN. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z. Saya mau ngirim pesan. Yang saya kirim adalah L B C L B I V. Apa ini maksudnya? L itu Y, B itu O, I itu V, V itu I. Jadi ini ciphertext hasil enkripsi. Ini sandi di pramuka, sandi AN. Ada lagi sandi Morse yang pakai titik, garis, 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 titik, garis, garis, titik, garis. Ini dipakai oleh tentara. Ya. Siapa yang bisa melakukan enkripsi dengan dekripsi? Ya, yang tahu mekanismenya, yang tahu caranya. Itu dia bisa baca. Nah, di Jerman dulu waktu Perang Dunia Kedua, mereka pakai mesin Enigma. Kalau kalian nonton film Alan Turing, tahu Alan Turing? Judulnya apa ya? Alan Turing itu. Tahu kan Alan Turing? Hah? Film luar. Alan Turing nggak tahu ya? Alan Turing nggak tahu. Anak komputer nggak tahu Alan Turing. Masa nggak tahu? Penemu cikal bakal komputer. Kalian harus nonton nih The Imitation Game. The Imitation Game. Ini kisah si Alan Turing ya. Kisah si Alan Turing. Jadi si Alan Turing ini dia orang Inggris. Waktu itu Jerman berperang melawan Inggris. Jerman itu komunikasinya sudah pakai enkripsi. Sudah pakai kriptografi. Ya, menggunakan mesin namanya Enigma. Jadi pesan yang lewat itu pakai sandi Morse. Sandi Morse-nya juga sudah di-encrypt. Contohnya yang inilah LBIV yang dikirim menggunakan sandi Morse. Karena zaman dulu belum ada WA, belum ada telepon. Ya, HT pun belum ada HT. Tahu HT? Radio ya. Dulu belum ada. Baru pakai yang dipencet-pencet itu. Kalau pencetnya sebentar itu tandanya titik. Kalau pencetnya agak lama itu garis. Nah, kayak gitu. Ya, si Alan Turing bikin mesin untuk membalikkan mesin Enigma. Jadi dia bisa baca apa komunikasi yang dilakukan oleh tentara Jerman dengan kantor pusat. Ya. Nah, itu cikal bakal komputer. Mesin itu cikal bakal komputer. Karena dia bisa melakukan komputasi. Mesin pertama yang melakukan komputasi sehingga dia bisa memecahkan
Mesin Enigma miripnya Jerman. Ya. Nah, nah, jadi kriptografi itu apa? Misal saya mau kirim pesan A B C D E. Ini harus dikonversi dulu biar aman. Ini prosesnya namanya enkripsi. Sehingga A B C D E ini yang awalnya kebaca, yang dikirim itu seperti ini. Jadi tidak tahu lagi artinya apa. Anggaplah ini bukan A B C D E ya, anggaplah halo. Halo dienkripsi sehingga dia berubah jadi ini karakternya. Ya. Nah, gimana cara ngebacanya? Ya harus di dekrip dulu, dekripsi. Bukan deskripsi ya, dekripsi. Dekripsi. Sehingga balik lagi ini jadi halo. Nah, halo itu disebut dengan plain text. Kalau yang terenkripsi ini namanya ciphertext. Ini plain text lagi. Jadi untuk mengubah dari plain text jadi ciphertext itu menggunakan enkripsi. Untuk mengubah ciphertext balik lagi jadi plain text itu nama prosesnya dekripsi. Bahasa Inggrisnya encryption. Encryption. Kalau ini gampang ya. Decryption. Udah pakai S depannya. Bukan description ya, decryption. Ya. Nah, ada dua macam. Teknik enkripsi ada dua macam. Ada share secret key, ada public private key. Kalau share secret key contohnya adalah kunci pintu. Saya buka pintu dan mengunci pintu menggunakan kunci yang sama. Saya ngunci pintu pakai kunci ini, buka pintu pakai kunci ini juga. Itu namanya share secret key atau nama lainnya symmetric key. Nih, share secret key ini nama lainnya symmetric. Tahu symmetric? Simetris. Kenapa dia simetris? Untuk menenkripsi dia menggunakan key yang sama dengan dekripsi. Untuk mengubah dari halo jadi 1XA3 menggunakan kunci 123. Untuk ngebalikinnya lagi dekripnya menggunakan kunci yang sama yaitu 123. Makanya dia symmetric key sebutan lainnya. Yang kedua itu public private key pair. Ingat ada kata-kata pair, artinya ini di-generate sepasang. Ya. Gimana maksudnya public private key? Ini contoh lagi. Halo dienkripsi jadi 1XA3645, didekrip lagi jadi halo. Untuk mengenkripsi itu menggunakan public key. Untuk mendekripsi itu menggunakan private. Sebutan lain dari metode ini namanya asymmetric key. Kenapa disebut asimetrik? Karena dia asimetris. Kalau yang atas tadi simetris, sama, kunci yang dipakai untuk encrypt dengan decrypt dia sama. Kalau yang ini beda. Kalau misalnya di sini 778, dia private-nya pasti beda dengan yang di sini. Misalnya 965. Dan ini selalu di-generate berbarengan. Ketika di-generate publiknya 778 dan private-nya 965. Ketika mau generate lagi itu langsung hasilnya dua-duanya. 563 ini pasangannya pasti 456 misalnya.
Ya, bukan kita yang ngeset sendiri. Kalau ini kita sendiri yang ngeset bisa. Tapi kalau public private kita generate langsung berpasangan. Ya, Pak bisa nggak Pak? Yang kalau publiknya 778, saya pakai private-nya 456, nggak bisa, karena dia sepasang. Ya, kalau dia public key-nya 778 untuk ngedecrypt-nya pakai yang 965. Ya, contoh penggunanya seperti apa? Misal si Bilal mau ngirim surat rahasia ke saya bilang ke Bilal, Bilal di encrypt dulu menggunakan kunci 778. Kata Bilal, Pak jangan keras-keras, kedengeran sama kawan-kawan yang lain. Tidak masalah saya bilang, karena ini public key. Yang lain tahu pun itu tidak masalah. Yang harus dijaga itu adalah private key, yaitu yang saya pegang. Ya, kenapa yang saya pegang tuh nggak boleh tahu? Kalau public key boleh tahu. Misal saya suruh Bilal kirim ke saya, Bilal encrypt pesannya menggunakan kunci 778. Kedengeran kan sama yang lain? Taruhlah si Reza man in the middle ya. Man in the middle, dia mencegat kurirnya. Dia tahu public key-nya berapa? 778. Meskipun dia tahu public key-nya 778, ketika dia megang surat si Bilal, dia nggak akan bisa ngedecrypt-nya, nggak bakal bisa. Kenapa? Meskipun dia masukin 778, nggak bakalan bisa, nggak bakal ke decrypt, karena untuk ngedecrypt itu hanya bisa dipakai 965. Paham sampai di sini? Jadi nggak masalah saya umumin ke semua orang, siapa saja yang mau ngirim pesan ke saya gunakan public key 778. Ya, silakan encrypt pakai itu, nanti pesannya sampai ke saya, baru saya decrypt menggunakan password 965. Yang mana ini hanya saya yang tahu. Bahkan kalian pun nggak ada yang tahu. Jadi istilahnya ketika Bilal sudah mengencrypt pesannya pakai password 778, Bilal nggak akan bisa balikin lagi. Karena dia nggak tahu ngedecryptnya pakai apa, passwordnya pakai apa. Ya, paham ya sampai di sini? Nyambung ya? Sebenarnya panjang ini kriptografi. Nah, key yang dipakai itu ada dua macam. Ada short term, ada long term. Kalau short term seperti apa? Contohnya token. Contohnya yang lain OTP. Kode OTP itu hanya berlaku cuma satu kali. Ketika dia sudah dipakai, itu nggak bisa dipakai lagi. Langsung di destroy. Sama kayak captcha. Tahu captcha? Ketika dia sudah dipakai, sudah nggak bisa lagi dipakai untuk yang kedua kali. Dan itu di generate hanya satu, nggak akan ada lagi yang sama di dunia. Kayak gitu ya, di satu sistem yang sama. Itu yang short term session case. Ada lagi yang long term case. Long term case ini contohnya apa? Tuh kunci pintu tuh long term. Saya hari ini bukanya pakai kunci ini. Besok masih bukanya pakai kunci ini lagi dah. Kecuali diganti ya. Kecuali diganti. Ya. Contoh yang lain long term key, kalian pakai bikin RAR, tahu RAR? RAR? Ya. RAR-nya bisa di password ya. 1 tahun lagi pun atau 10 tahun lagi kalian mau buka RAR-nya dengan password yang sama masih akan bisa karena dia long term. Ya, sifatnya itu selamanya, gak akan dia ke destroy. Bisa bedain yang mana short term, yang mana yang long term? Oke. Ya, tujuan long term itu biasanya untuk autentikasi. Seperti Facebook, kalian login menggunakan username, passwordnya tersimpan di sistem. Ya, besok pun atau 10 tahun selama passwordnya nggak diganti, kalian tetap akan bisa login. Ya.
Terus confidentiality ini membuat session untuk melindungi data yang tersimpan. Contohnya hashing tadi. Hashing. Oke? Nah, habis. Alhamdulillah. Ada pertanyaan enggak? Jadi yang dibahas di keamanan ini ada yang pertama, yang diamankan itu apa? Fisik dan digital. Fisik itu benar-benar bentuk fisiknya yang berperan di sistem, contohnya server. Terus kalau yang digital adalah data di dalamnya. Serangan apa saja? Ada leakage, ada tampering, dan vandalism. Contoh leakage yang social hacking. Ya, contohnya apa? One time password kita diambil atau akun Facebook kita diambil alih. Ya, tampering, contohnya man in the middle. Vandalism, contohnya denial of service. Kalau yang pasif itu cuman ngintip saja, cuman membaca informasi. Tapi kalau yang aktif sampai merubah. Terus metode penyerangan kalau eavesdropping itu menduplikasi pesan tanpa izin. Contohnya data EKTP yang seharusnya tidak boleh disimpan, ini kita simpan. Bahkan sampai dijual. Ya, itu namanya eavesdropping. Yang kedua, masquerading itu mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Kalian login mengakuisisi akun, terus kalian berpura-pura sebagai si akun tersebut. Tujuannya apa? Meraup keuntungan biasanya. Ya, nipu orang, minjem duit lah segala macem lah, gitu ya. Terus message tampering. Ini nempelin message, baik itu di message ataupun bahkan sampai ke file ya. Contohnya adalah virus. Virus itu biasanya ditempelin di file Excel. Hati-hati kalau download file-file bajakan. Di Excel-nya itu biasanya ditempelin virus. Terus replaying ini contohnya tadi yang kuis itu. Kuis disimpan pertanyaannya itu saja yang dikirim. Ya, memanipulasi. Atau kalau namanya itu spoofing ya. Ini hotspot Unama, kalau kalian connect ke hotspot Unama ada loginnya enggak? Iya, ada enggak? Kalau di Kota Baru belum ada ya. Yang di bawah ya. Dia yang ada muncul loginnya itu, masukin NIM sama password kalian. Nah, itu bisa saja saya bikin loginnya palsu. Halaman login palsu. Saya simpan itu, halaman login itu saya simpan. Saya bikin wireless satu lagi dengan nama yang sama, hotspot Unama. Kalian login ke sana, itu akan muncul tampil halaman login palsu miliknya saya. Tujuannya apa? Iya, saya ngambil username dan password milik kalian. Kayak gitu. Spoofing namanya. Terus kemudian ada namanya denial of service. Ini yang tadi sudah dijelasin ya. Nah, ini yang paling sering diserang. Terus untuk keamanan itu ada dua jalan yang harus ditempuh, melalui kebijakan, yang kedua mekanisme. Terus, nah ini kebijakan dan mekanisme, dasar mekanismenya yang dibangun menggunakan enkripsi, digital signature, dan algoritma checksum. Digital signature ini tujuannya untuk autentikasi. Contohnya apa? Bukan tanda tangan digital ya, bukan yang kayak gini, bukan. Ya, digital signature itu contohnya QR code tuh. QR code untuk digital signature. Jadi untuk validasi dokumen. Ya, isinya sama sebenarnya. Isinya kalau saya sih bikinnya checksum juga. Jadi misalnya nih KRS kalian PA-nya adalah saya. Bimbing akademiknya saya. Kalian mau minta tanda tangan ke saya KRS. Di sistem kalian cuman boleh ngambil 20 SKS misalnya. Cuman pas di print, sebelum di print kalian ubah, nambahin satu mata kuliah. Jadinya 24 SKS. Ketika dibawa ke saya, nah saya periksa tuh QR code-nya.
Valid nggak nih kertas yang di print ini, valid nggak? Saya tinggal scan aja QR code-nya. Kalau ternyata beda hasilnya dengan yang ada di laptop saya, berarti ini kemungkinan besar dia palsu. Ya, fungsinya seperti itu. Kemudian yang algoritma checksum. Terus teknik keamanan itu menggunakan enkripsi, ada menggunakan symmetric key atau share secret key, ada asymmetric key. Kemudian manajemen kunci itu ada short term session key, ada yang long term. Kalau short term contohnya token, OTP, captcha. Kalau long term itu password-password yang tersimpan. Contohnya password Facebook, password Instagram, atau password RAR. Ya. Terus long term itu biasanya digunakan untuk autentikasi, untuk login, ya. Terus confidentiality untuk session, ya, melindungi data yang disimpan. Contohnya menggunakan RAR, ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Jelas ya berarti ya? Bisa ini ngerjain UTS ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Selamat sore.